anak-anak sekalian, buat pertemuan kali ini kita mau bahas kembali mengenai fabel ya. Nah, dan topiknya kamu boleh ikuti di buku pelajaran Bahasa Indonesia penerbit Erlangga untuk kelas 7 SMP ya. Nah, membahas mengenai fabel. Apa sih fabel itu? Semua pasti udah pada tahu ya. Nah, fabel itu adalah suatu dongeng yang membahas atau yang menceritakan mengenai tokohnya yang berupa hewan. Sekali lagi, fabel adalah dongeng yang tokohnya berupa hewan. Nah, itu intinya ya. Oke, untuk berikutnya kita mau identifikasi ciri-ciri dari fabel. Ayo, apa ciri-ciri dari fabel? Dari pengertian tadi sebenarnya kita udah tahu loh ciri-ciri dari fabel. Nah, ciri pertama kita ambil dari pengertian tadi, bahwa tokoh utamanya atau tokoh di dalam fabel itu juga boleh ya. Nah, tokoh dalam fabel itu berupa hewan ya. Nah, yang memiliki karakter seperti manusia ya. Nah, kemudian ciri yang kedua. Ciri yang kedua, fabel memiliki latar berupa latar alam. Nah, itu dia ya. Kemudian ciri yang ketiga, di dalam fabel itu terdapat waktu lampau gitu ya. Nah, dari ciri yang 1, 2, 3 ini, Ibu berikan contohnya. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan, hiduplah seekor kancil dan buaya. Nah, dari situ udah dapat kan? Ilustrasi itu udah dapat kan dari ciri-ciri yang 3 itu? Pada suatu hari, pada zaman dahulu, nah berarti masa lampau dong. Nah, di sebuah hutan berarti latarnya adalah alam berupa hutan. Hiduplah seekor kancil dan buaya, berarti tokohnya adalah hewan. Nah, seperti itu dia ilustrasinya ya. Oke, ciri yang keempat dari suatu fabel. Nah, ciri keempat dari suatu fabel, anak-anak harus tahu ya, bahwa fabel itu adalah cerita fiksi, khayalan, imajinasi belaka. Karena apa? Karena di dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah kita temui hewan yang bisa berbicara seperti manusia ya. Jadi itu hanya fiksi. Kemudian ciri yang kelima. Ciri yang kelima dari fabel itu, di dalam fabel itu ada yang namanya pesan moral. Pesan moral. Membahas mengenai pesan moral berarti berkaitan dengan nasihat ya. Nasihat. Jadi di dalam cerita fabel itu, di akhir ceritanya pasti terdapat nasihat. Oke. Nah, dan ciri yang keenam. Ciri yang keenam, tokoh yang baik pasti berakhir bahagia. Sedangkan tokoh yang jahat pasti berakhir sengsara. Kancil dan buaya. Nah, si kancil cerdik ya kan? Nah, berakhir bahagia. Buaya jahat, berakhir sengsara. Nah, itu dia ilustrasinya anak-anak ya. Itu tadi kita sudah mengidentifikasi mengenai fabel, mulai dari identifikasi pengertian dari fabel, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri fabel. Nah, sekarang kita ke sesi berikutnya. Kita mau bahas mengenai struktur dan kebahasaan fabel. Nah, anak-anak, struktur fabel ada 4 ya. Struktur yang pertama itu disebut orientasi, pengenalan latar, dan pengenalan tokoh. Struktur yang kedua itu disebut komplikasi. Komplikasi itu masalah yang terjadi. Misalnya masalah yang terjadi di antara si kancil dan si buaya. Nah, kemudian struktur yang ketiga itu resolusi, penyelesaian. Penyelesaian berarti apa sih ide yang didapat si kancil? Nah, untuk dapat mengelabuhi si buaya, itu adalah penyelesaian atau resolusi si kancil. Kemudian, yang keempat, struktur yang keempat itu adalah koda. Koda itu adalah penutup ya, biasanya di paragraf terakhir ya. Ayo, apa yang terdapat pada koda? Nah, yang terdapat pada koda itu adalah nilai moral. Nilai moral atau pesan, ya benar sekali. Oke, selanjutnya, setelah kita membahas mengenai pengertian fabel, ciri-ciri fabel, dan strukturnya, kita mau bahas mengenai aspek kebahasaan dalam fabel. Nah, aspek kebahasaan dalam fabel, yang pertama,
Di dalam fabel itu terdapat kata sifat, karena kata sifat itu menunjukkan bagaimana watak atau karakter si tokohnya. Kemudian yang kedua, di dalam fabel itu terdapat keterangan, misalnya keterangan waktu, menunjukkan latarnya ya, atau keterangan tempat, menunjukkan latar tempat. Kemudian aspek kebahasaan yang ketiga itu terdapat kata kerja, apa yang mereka kerjakan di dalam suatu cerita itu. Nah, apa yang dikerjakan si kancil gitu ya. Nah, dan yang berikutnya, aspek kebahasaan yang keempat, itu ada yang namanya kalimat langsung gitu ya. Di dalam suatu cerita fabel pasti terdapat kalimat langsung untuk menyatakan dialog antar tokoh, percakapannya seperti itu. Baiklah anak-anak, jadi buat kali ini kita bahas mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan aspek kebahasaan dari fabel. Nah, Ibu harap kamu dapat memahami dari yang Ibu jelaskan ya. Dan untuk lebih paham lagi, kamu juga bisa membaca buku cetak Bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP penerbit Erlangga yang kamu punya. Nah, Ibu akan lampirkan soal dan Ibu sangat berharap kamu kirimkan jawabanmu melalui aplikasi Google Classroom. Ya, sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu.